بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله ولا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, yang kita hendaknya senantiasa memuji Allah karena karunia-karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan tersampaikan kepada Nabi kita, Rasul kita, kekasih kita, dialah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap mudah-mudahan kita termasuk dari umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaat Rasul nanti di yaumil akhir. Ahibati fillah, pembahasan yang akan kita bicarakan pada sore ini menjelang waktu kita berbuka, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ikhlaskan kita di dalam amal soleh, setiap amal soleh kita. Sebuah pembahasan yang sangat besar, pembahasan yang sangat agung, dan bahkan yang sangat diinginkan oleh setiap orang-orang yang mulia, yang sangat diinginkan oleh orang-orang yang saleh, yang sangat diinginkan oleh orang-orang beriman. Bagaimana kita bisa menggapai cinta Allah? Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, kalau permasalahan mencintai itu biasa, mencintai Allah itu perkara yang biasa. Kalau dia setiap muslim yang mengenal Allah, pasti ketika ditanya, apakah anda cinta kepada Allah? Jawabannya pasti cinta. Bahkan ketika ditanya pertanyaan ini kepada ahli maksiat sekalipun, dia masih mencintai Allah. Namun kata Imam Hasan Al-Basri, permasalahan dicintai ini lebih sulit lagi.
Ini yang harus dikejar. Karena mana lebih banyak persentasenya mencintai atau yang dicintai? Mana lebih banyak? Yang mencintai lebih banyak daripada yang dicintai, berarti yang lebih sedikit persentasenya adalah dicintai. Karena bisa saja mencintai belum tentu dicintai. Namun pasti kalau sudah dicintai, sudah pasti mencintai. Makanya ahibati fillah, untuk lebih tinggi, untuk lebih naik, kita harus mencapai sampai kepada target dicintai. Siapa yang mencintai kita? Allah. Karena kalau sudah Allah mencintai seorang hamba, maka disebutkan dalam sebuah hadis, kalau sudah Allah mencintai seorang hamba, maka Allah mengatakan kepada Jibril, malaikat yang paling termulia, wahai Jibril, aku mencintai si fulan, cintai dia. Kemudian Jibril pun mencintai hamba tersebut. Ketika Jibril mencintai hamba tersebut, lalu Jibril mengatakan kepada malaikat ahlus sama, malaikat yang ada di langit. Jibril mengatakan, wahai ahlus sama, wahai penduduk langit, Allah mencintai si fulan, fa'ahibbuh, maka cintai kalianlah dia. Maka seluruh ahlus sama mencintai hamba ini. Subhanallah. Seluruh ahlus sama mencintai hamba ini. Karena apa? Karena Allah mencintainya. Para ulama mengatakan, permasalahan tentang mencintai Allah ada 3 yang tidak boleh luput dalam setiap amal soleh yang kita lakukan. Tidak boleh luput. Yang pertama, mahabbah, cinta kepada Allah. Yang kedua, khauf, merasa takut, merasa khawatir. Yang ketiga, ar-raja, berharap. Dalam setiap amal soleh yang kita lakukan, 3 perkara ini mesti ada. Makanya para ulama mengatakan, diibaratkan seekor burung yang mahabbahnya kepala burung itu. Dan kita tahu burung itu memiliki 2 ekor, 2 sayap, kiri dan kanan. Itulah khauf dengan roja. Itulah rasa takut, rasa khawatir. Kemudian yang satu lagi roja, berharap. Kalau di dalam ibadah yang dilaksanakan oleh seseorang hanya khauf dengan roja, tidak ada di sana cinta, seperti seekor burung yang tidak memiliki kepala. Apa yang terjadi? Mati. Berarti ahibati fillah, mencintai sebuah perkara mutlak, mencintai Allah, dan demi Allah seluruh yang menggerakkan di dalam diri kita melakukan amal-amal apapun dalam kebaikan,
Amal soleh seberat apapun yang kita lakukan, kalau yang menggerakkan itu adalah karena cinta, semuanya akan terasa ringan. Makanya disebutkan di dalam sebuah hadis, seorang hamba akan senantiasa terus mendekati Allah, meraih cinta Allah, dengan dia melaksanakan amalan-amalan fardu, wajib, dan amalan-amalan sunnah. Maka hibati fillah, kita puasa hari ini untuk meraih apa itu? Bagaimana supaya Allah mencintai kita? Dan kita puasa karena kita mencintai Allah. Kalau sudah di dalam hati kita diisi, dipenuhi dengan cinta kepada Allah, wallahi, setiap perintah pasti kita patuhi. Setiap yang dilarang pasti kita menghindarinya. Itu karena cinta kita. Kalau saat ini kita belum merasakan hal itu di dalam diri kita, berarti kegiatan, perbuatan, gerakan-gerakan di dalam amal soleh yang kita lakukan itu hanya spontanitas saja. Istilahnya solat, terkadang pergerakan itu tertib karena kebiasaan dia. Karena kebiasaan dia. Walaupun dia melamun di dalam solatnya, setelah berdiri tetap rukuk dia. Karena itu sudah kepergerakan kebiasaan. Wallahi na'udzubillah, jangan sampai seperti ini. Akan tetapi yang menggerakkan di dalam diri kita melaksanakan amal soleh itu karena cinta kita kepada Allah. Kalau sudah cinta kita kepada Allah terpenuhi yang benar, yang luar biasa di dalam dada seseorang, maka apapun ceritanya, yang namanya perintah dia akan lakukan, yang namanya larangan dia akan berhenti, dia akan tinggalkan. Allah ya jemaah, kekuatan seseorang di dalam melaksanakan perintah Allah ada hubungannya kekuatan cinta dia kepada Allah. Makanya subhanallah, ada orang sholat malam sampai berjam-jam. Kalau orang yang kekuatan cintanya lemah, itu akan terasa, kok bisa mereka seperti itu? Kok enggak capek ya? Kok enggak malas ya? Apalagi kita sudah terbiasa dari umur puluhan tahun, hanya kita tahu sholatnya setengah jam saja. Naik 1 jam sudah nggak sanggup kita, karena kebiasaan kita puluhan tahun tengah jam. Apalagi ayat-ayat yang kita baca antara Al-Hakumut Takatsur sampai An-Nas. Kalau naik lagi surah Juz Amma misalnya, 1 rakaat 1 surah An-Naba, apa yang terjadi? Rakaat kedua surah An-Nazi'at, apa yang terjadi? Namun karena kecintaan yang begitu besar, sehingga benar-benar khusyuk di dalam mendengarkan lantunan ayat yang dibaca oleh imam, ayat per ayat yang kita baca di dalam Al-Quran, kita tadabburi, kita renungkan, sehingga semakin besar cinta kita kepada Allah, maka seberat apapun berdiri, selama apapun berdiri, kita tidak akan merasakan capek dan lelah. Para sahabat berjihad, berjalan kaki, melewati lembah-lembah, naik tanjak gunung-gunung, dan itu di musim panas, dan itu mereka masih puasa Ramadan. Karena kekuatan cinta mereka kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Maka hibati fillah,
Bahkan disebutkan di dalam sebuah hadis, walaupun terjadi perselisihan di kalangan para ulama status hadis ini, sebagian ulama menghasankan hadis ini dan sebagian ulama mendhaifkan hadis ini. Maka dari itu disebutkan dalam sebuah hadis, walaupun kita katakan tadi status hadisnya ini khilaf di kalangan para ulama, ada mengatakan hasan, ada mengatakan dhaif. Kalau hasan itu sudah boleh dijadikan argumen atau hujjah, atau kalau dia dhaif tidak boleh. Namun ala kulli hal ini adalah terjadi khilaf di kalangan para ulama. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Darda, di mana ada sebuah doa yang Nabi Daud alaihi salam senantiasa mendoakannya, memanjatkannya kepada Allah. Nabi Daud alaihi salam meminta kepada Allah, di antara doa Nabi Daud alaihi salam, Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, aku meminta kepadamu, bermohon kepadamu cintamu. Cinta siapa? Cinta Allah. Naam jemaah. Sebuah kenikmatan kalau Allah mencintai kita. Sebuah karunia yang sangat besar. Nikmat senikmat-nikmatnya kalau Allah mencintai kita. Minta kita kepada Allah agar Allah mencintai kita dari sekian miliar manusia. Minta kepada Allah agar Allah mencintai kita. Nabi Daud alaihi salam meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, aku bermohon kepadamu cintamu, berikan cintamu kepadaku ya Rabbi. Pernahkah kita mengatakan kepada Allah di dalam sujud kita, di dalam doa kita, munajat kita, ya Allah cintai aku ya Allah? Pernahkah? Ya Allah cintai aku. Subhanallah. Allah, kita belum merasakan bagaimana kita mencintai Allah. Terlebih lagi belum kita merasakan bagaimana Allah mencintai kita. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Terkadang banyak orang yang salah kafrah atas tanda-tanda hamba yang dicintai oleh Allah. Dan hampir kebanyakan mayoritas manusia terjadi kasus seperti itu. Hampir kebanyakan mayoritas manusia, bahkan muslim sekalipun, menganggap tanda-tanda cinta Allah itu kepada hamba adalah harta. Betul atau tidak? Mayoritas manusia, mayoritas muslim menganggap cinta Allah kepada hamba tandanya adalah Allah sukseskan dalam urusan dunianya, Allah bukakan usahanya, Allah kayakan, hebatkan dia, Allah berikan jabatan tinggi. Kalau seandainya ini tanda-tanda cinta Allah kepada hamba, bagaimana dengan Qarun? Bagaimana dengan Fir'aun? Bagaimana dengan Haman? Mereka orang-orang hebat dari segi dunia, namun binasa dalam pandangan Allah. Salah memandang, salah kafrah. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Fajr, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ
فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. Ketika Allah mudahkan rezekinya, Allah bukakan rezekinya, Allah hebatkan dia, Allah kayakan dia, lalu dia mengatakan fayaqulu rabbi akraman. Allah memuliakanku, Allah menyayangiku, Allah mencintaiku. Namun kebalikannya, wa amma idza mabtalah faqadara alaihi rizqah fayaqul rabbi ahanan. Ketika Allah sempitkan rezekinya, banyak masalah, banyak sakit, masalah tak kunjung habis, sempit rezekinya, usaha dibuka tak ada yang nampak gambarannya. Lalu dia mengatakan fayaqulu rabbi ahanan. Allah menghinakanku, Allah enggak sayang kepadaku, Allah enggak cinta kepadaku. Itu kan dikatakan oleh manusia. Itu kan anggapan manusia yang saat ini mayoritas. Namun dibantah oleh Allah. Kalla. Siapa yang membantahnya? Allah sendiri yang bantah. Kalla. Sekali-kali tidak. Bukan itu alasannya, bukan itu anggapan kalian, bukan itulah yang sebenarnya. Apa yang kalian pikirkan? Belum tentu dunia yang dipegangnya Allah cinta kepadanya, belum tentu. Dan belum tentu banyak masalah yang Allah berikan kepadanya, rizki sempit, itu karena Allah hinakan dirinya, belum tentu. Kita dengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga disebutkan, dan ini disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan innallaha yu'tid dunya, atau dalam riwayat lain innallaha yu'til mal liman yuhibbu wa liman la yuhibbu. Dunia ini Allah berikan kepada yang dicintai dan tidak dicintai, bahkan dibenci sekalipun Allah berikan. Awas, hati-hati jamaah, ada namanya istidraj. Namun apa patokan seseorang itu dicintai oleh Allah? Innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, sesungguhnya Allah memberikan dunia ini kepada orang yang dibenci dan orang yang dicintai. Berarti bukan patokan mutlak, karena yang dicintai juga dapat, bisa saja dapat, dan dibenci juga bisa dapat. Namun ingat kata Abdullah bin Mas'ud, walakinnal iman wala yu'til iman illa man yuhibbu. Namun kalau perkara iman tidak diberikan kecuali hanya yang dicintai Allah saja. Perkara iman tidak diberikan kecuali hanya yang dicintai Allah saja. Kahibati fillah, mulai hari ini kita harus merubah cara pandang kita. Bahkan terkadang saat ini memandang ketika Allah berikan penyakit, musibah penyakit, kita menganggap Allah benci kepada kita. Padahal jelas Nabi SAW mengatakan di dalam sebuah hadis rawahu Ibnu Majah, hadis riwayat Imam Ibnu Majah, dihasankan oleh para ulama. Nabi SAW mengatakan dari Anas bin Malik, inna 'azamal jazaa ma'a 'azamil bala
Sesungguhnya besarnya pahala tergantung besarnya cobaan. Semakin besar cobaan, semakin besar pahala dan kedudukan. Cobaan siapa yang paling besar? Roh para nabi. Harusnya kita menganggap para nabi itu enggak ada dari cobaan lagi. Karena pasti jelas mereka dicintai oleh Allah. Namun asyaddul bala, Nabi SAW mengatakan malah sebaliknya. Semakin dicintai semakin besar cobaan. Justru kalau enggak ada cobaan itu dipertanyakan cintanya. Enggak ada cobaan dipertanyakan. Karena Nabi mengatakan kalau Allah cinta, wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah kalau mencintai sebuah kaum, sesungguhnya Allah kalau Allah mencintai seseorang hamba, Allah akan mengujinya. Allah akan memberikan bala atau cobaan kepadanya. Faman radiya falahu ridha. Kalau dia menerima ikhlas, meridhoi cobaan itu, maka disitulah Allah ridho kepadanya. Maka ahibati fillah, jangan sampai hanya sebatas cobaan saja diuji saya ini. Namun kita harus melanjutkan. Apa sikap kita terhadap cobaan itu? Ridho atau tidak? Kalau kita meridhoi, berarti itu cobaan benar-benar tanda Allah cinta kepada kita. Berarti itu cobaan benar-benar mengangkat derajat kita. Kalau di dalam hati kita itu ada keridhoan atas cobaan itu, maka memang harus kita ridhoi. Namun kalau dia tidak menerima, tidak ridho atau malah marah atas cobaan yang Allah berikan kepadanya, padahal itu bisa saja tanda cinta Allah kepadanya, namun sikap dia terhadap cobaan itu marah, maka Allah pun falahu sakhat, maka Allah pun marah kepadanya. Maka hibati fillah, berarti ini menunjukkan tidak semua sakit membawa cinta. Apa tanda sakit yang membawa cinta, yang mengangkat derajat? Jika yang sakit ridho, bukan seridho yang sakit. Bukan itu maksudnya. Dia ridho atas sakit yang ditimpakan kepadanya. Berarti ini adalah benar-benar tanda cinta Allah kepadanya. Faham ini jemaah? Juga disebutkan dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik, "Idza aradallahu bi'abdihi al-khair, ajjala lahu al-'uqubah fid dunya." Allah. Kalau Allah menginginkan seseorang itu baik, Allah cepatkan akibat ketika dia melakukan kesalahan. Allah cepatkan akibatnya. Allah cepatkan balasannya di dunia. Ketika dia melakukan kesalahan, Allah berikan balasan di dunia. Makanya Pak, beruntung sebenarnya kalau ketika kita melakukan dosa, Allah balas dengan sesuatu yang menimpa kita sehingga bisa menghapuskan dosa-dosa kita itu. Itu sebagai teguran bagi kita. Itu beruntung kita. Karena itu tanda Allah ingin kita itu baik. Kalau seandainya kita melakukan kesalahan, dosa, belum ada teguran, bisnis lancar-lancar terus, penyakit tidak ada, nggak ada teguran apapun,
Enggak ada masalah apapun. Nabi SAW mengatakan berarti balasan itu Allah tangguhkan, Allah simpan. Kapan itu akan diberikan? Ketika dia meninggal dunia. Berarti balasan yang menumpuk, yang dia melakukan dosa, balasan itu Allah tumpukan, Allah tangguhkan, Allah simpan. Nanti di akhirat Allah berikan semuanya, sehingga semakin dahsyat azab siksaan yang dia dapatkan. Maka kita berharap kepada Allah agar Allah meridhai kita, Allah berikan sifat ridho kita kepada apapun yang ditentukan atau apapun yang diberikan Allah ketentuannya kepada kita. Ahibati fillah. Berapa menit lagi, Pak? 15. Baik. Jadi tanda cinta Allah kepada seseorang hamba tadi, yang pertama kita ambil kesimpulan bahwa apapun yang menimpa dirinya dalam kehidupan ini, apapun dia bentuk yang menimpa dirinya dalam kehidupan ini, namun Allah berikan sikap dia, Allah berikan hidayah, keridhaan di dalam hatinya atas apa yang ditimpakan oleh Allah kepadanya, maka ini tanda-tanda Allah cinta kepada hamba itu. Dengan apa? Dengan dia bersikap ridho, merelakan, mengikhlaskan. Ini merupakan takdir Allah, ini merupakan ketentuan Allah. Tatkala dia bersikap seperti itu, meridhoi semua itu, berarti apapun yang datang kepadanya, baik itu dari perkara kesenangan ataupun kesulitan, apapun perkaranya, kalau dia benar-benar ada hubungannya dengan Allah, ridho atas semua itu semuanya, maka ini tanda Allah cinta kepadanya. Faham ini, Pak? Sekalipun yang itu datang sakit, sekalipun yang datang itu menimpa kita sesuatu yang jiwa kita tidak meridhoinya, tidak menyukainya, diri kita tidak menyukainya, karena jiwa kita ini sukanya yang enak-enak saja. Ini jiwa kita yang sukanya, jiwa ini adalah enak-enak saja. Tatkala jiwa ini merasakan tidak enak atas sesuatu, lalu jiwa ini membencinya. Namun ketika hati kita meridhoinya, lapang dada menerima itu semua, berarti yang datang itu adalah tanda cinta Allah kepada kita. Baik itu perkara dunia maupun perkara kesulitan ataupun apapun. Yang kedua, bukti Allah cinta kepada kita, Allah bukakan hati kita untuk menerima patuh atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti besar. Allah bukakan hati kita menerima kebenaran. Ini bukti cinta Allah kepada hamba yang besar. Allah bukakan hatinya menerima wahyu. Allah lapangkan dadanya. Allah bukakan pikirannya untuk mengedepankan wahyu daripada otaknya, pikirannya, EQ-nya. Ketaatan dia kepada Allah dan Rasul-Nya melebihi dari ketaatan kepada siapapun. Kecintaan dia kepada Allah dan Rasul-Nya
melebihi kecintaan dia kepada siapapun dan apapun. Ini tanda Allah mencintai hamba tersebut. Maka sebuah hal perkara yang harus kita mengintrospeksi diri. Tatkala datang hadis kepada kita, datang wahyu kepada kita, datang dalil kepada kita menyampaikan kekeliruan kita di dalam ibadah, kekeliruan kita di dalam pendapat, lalu kita mencegah atau menolak wahyu tersebut, berarti ini tanda Allah tidak mencintainya. Faham ini jemaah? Tatkala Allah bukakan, mudahkan wahyu kebenaran datang kepada kita, ini merupakan demi Allah tanda cinta Allah kepada kita. Makanya Allah mengatakan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ya Allah, jika kalian mencintai Allah, dengarkan ini wahai orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah. Buka benar-benar buka lebar-lebar kuping kita. Renungi ayat Allah, firman Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah. Jika kalian cinta kepada Allah, wahai yang mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni. Ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang diberikan oleh Allah? Yuhibbukumullah. Allah akan cinta kepada kalian. Allah. Ketika kita patuh kepada Rasul, ketika kita patuh kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan mencintai kita. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka tatkala kita menerima, tatkala kita patuh kepada Allah dan Rasul, semuanya perkara nisbatkan kepada Allah dan Rasulnya, wallahi ini tanda-tanda Allah mencintai kita. Sudah berapa tanda? Pak, ini sudah sahur, sudah berbuka. Ada berapa tanda? 3 atau 2? 2, ibu-ibu bilang 2, laki-laki, bapak-bapak bilang 3. Mana yang ini? Baik. Kemudian tanda berikutnya, Nabi SAW mengatakan, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Ada hamba-hamba Allah yang senantiasa mencari cinta Allah kepadanya. Dia cari cinta Allah. Dia terus berambisi untuk mendapatkan cinta Allah. Dia mengerjakan yang wajib-wajib dan juga mengerjakan yang sunnah-sunnah. Ini menunjukkan orang yang menghidupkan solat-solat sunnah, itu tanda Allah cinta kepadanya. Tatkala Allah mudahkan dia mengerjakan solat-solat sunnah, solat-solat wajib, solat-solat sunnah, perkara-perkara wajib, perkara-perkara sunnah, Allah mudahkan baginya mengamalkannya, wallahi itu tanda Allah cinta kepadanya. Kalau kita merasa sulit mengerjakan perkara sunnah, apalagi kita mengatakan, kan hanya sunnah, kan hanya sunnah, cuman sunnah kok. Subhanallah. Ketika Allah mudahkan kita mengerjakan yang wajib dan yang sunnah, itu tanda Allah cinta kepadanya. Demi Allah, tidak semua dimudahkan Allah mengerjakan ini. Sudah masuk kayaknya, berbuka ya, 5 menit lagi kayaknya.
Kemudian yang terakhir, Allah akan menjaga matanya, Allah akan menjaga telinganya, Allah akan menjaga hatinya, Allah akan menjaga seluruh anggota badannya dari perkara yang dibenci oleh Allah. Itu juga merupakan tanda Allah cinta kepadanya. Kalau masih kita menikmati perkara yang haram, berarti Allah belum cinta kepada kita, jemaah. Kalau masih enak kita melihat memakan yang meminum perkara yang haram, berarti Allah masih berpaling dari kita, belum cinta kepada kita. Wallahi, kalau benar-benar Allah mencintai kita, Allah jaga pandangannya, Allah jaga telinganya, Allah jaga hatinya, Allah jaga lisannya dari segala perkara yang tidak diridhoi oleh Allah. Allah jaga. Maka kalau itu yang terjadi kepada kita, wallahi itu tanda Allah mencintai kita, dan teruslah berdoa agar Allah istiqomahkan kita. Ustaz, izin bertanya, yang mana jika hamba diuji marah maka Allah pun marah? Minta dalil. Naam, tadi kita sudah bacakan. Disebutkan dalam sebuah hadis Ibnu Majah, dihasankan oleh para ulama. Idza ahabba inna Allah inna 'azamal jazaa ma'a 'azamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung dengan besarnya cobaan. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, idza ahabba qauman, jika Allah mencintai kaum, mencintai seseorang, ibtalahum, Allah akan uji mereka, Allah akan berikan cobaan kepada mereka. Faman radiya falahur radha, kalau mereka ridho atas cobaan itu, maka Allah pun ridho kepada mereka. Waman sakhita falahu sakhata, namun kalau mereka marah atas cobaan itu, Allah pun marah kepada mereka. Itu riwayat Ibnu Majah dari Anas bin Malik, dihasankan oleh para ulama. Jelas ini jemaah? Maka termasuk juga tanda cinta Allah kepada kita adalah kalau Allah ridhokan kita atas semua itu. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat, terlebih kepada kami pribadi. Apa yang kita sampaikan jika itu adalah kesalahan, kekeliruan, maka itu benar-benar datangnya dari diri kami yang kurang ilmu dan dari syaitan laknatullah. Dan jika yang kami sampaikan itu datangnya dari kebenaran, merupakan kebenaran, yang kami sampaikan itu adalah sebuah kebenaran, sebuah kesahihan, maka demi Allah itu datangnya dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.